Di sini saya akan membacakan kalimat-kalimat mutiara dari seorang sufi Islam yang sangat terkenal, yaitu Jalaluddin Ar-Rumi. Rumi adalah seorang penyair sufi yang ternama sebagai pribadi yang bijak. Rumi lahir di Samarkand pada tanggal 30 September 1207. Di sini saya akan membacakan sekaligus menyambungkan antara syair satu dengan yang lainnya menjadi sebuah rangkaian cerita yang penuh dengan makna. Biarkanlah dirimu dibentuk oleh tarikan yang kuat dari sesuatu yang kamu cintai, karena setiap penglihatan tentang keindahan semua akan lenyap. Setiap perkataan yang manis akan memudar. Untuk itu, berhentilah merasa kamu begitu kecil. Kamu adalah alam semesta yang selalu bergembira. Maka, ingatlah bahwa Tuhan telah memasangkan tangga di hadapan kita. Kita harus mendakinya setahap demi setahap. Hidup ini bagaikan perjalanan, maka ketahuilah dalam perjalanan itu selalu ada lorong sempit yang sangat sulit, dan beruntunglah orang-orang yang tidak membawa kedengkian kepada para saudaranya. Jika seperti itu, engkau tidak akan pernah merasakan kesepian, karena seluruh alam semesta ada di dalam dirimu dan bersahabat denganmu. Kamu terus melangkah dan terus berjalan. Ketika engkau melambung ke angkasa ataupun terpuruk ke dalam jurang, yang harus engkau ingat adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Lihatlah dengan penuh kehati-hatian. Engkau harus tahu bahwa dalam mendengar ada perubahan sifat, dalam melihat ada perubahan hakikat. Mata hati itu punya kemampuan 70 kali lebih besar untuk melihat kebenaran daripada indera penglihatan itu sendiri. Lihatlah dia adalah zat yang maha lembut. Maka ada suara yang tidak menggunakan kata-kata, dengarkanlah itu. Jika sudah engkau temukan, maka itulah sang kekasih yang selalu setia menunggumu. Sepasang kekasih tidak pada akhirnya bertemu di suatu tempat. Mereka berada satu sama lain selama ini. Sang kekasih itulah hakikat dari cinta sesungguhnya, yang mana itu fitrah dari manusia. Kita ini dilahirkan dari cinta, dan cinta adalah ibu kita. Sangat bahagia sekali jika berjumpa dengan sang kekasih. Bersyukurlah atas siapapun yang datang, karena masing-masing telah dikirim rasa ketenangan olehnya. Kebahagiaan adalah momen di mana kita bersama dengan dua raga dan dua wajah, namun hanya memiliki satu jiwa. Dan ketahuilah, apapun yang menjadikanmu tergetar, itulah yang terbaik untukmu. Dan karena itulah, hati seorang yang mencintai Tuhan lebih besar daripada singgasananya. Cinta kepada Tuhan mengubah kekasaran menjadi kelembutan, mengubah orang tak berpendirian menjadi teguh, mengubah pengecut menjadi pemberani, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, dan cinta membawa perubahan-perubahan bagi siang dan malam. Ketahuilah, karena cinta duri menjadi mawar, karena cinta cuka menjelma menjadi anggur yang segar. Inilah cinta untuk terbang ke langit tersembunyi, untuk menjatuhkan ratusan penghalang di setiap momen. Pertama, kita membiarkan hidup pergi, dan kemudian kita mengambil langkah tanpa kaki. Wahai anakku, kuatkanlah hatimu, abaikan apapun yang membuatmu takut dan sedih, yang menyurutkanmu ke belakang menghadapi sakit dan juga maut. Kamu harus terus berusaha menghancurkan hatimu sampai ia terbuka. Jika sudah terbuka, lapanglah hatimu dan akan tegar dirimu. Jadikan hidupmu bersemangat, carilah mereka yang bisa mengobarkan api semangat. Memang hidup ini adalah sebuah perjuangan. Jangan bersedih,
segala sesuatu yang hilang darimu akan datang kembali dalam bentuk yang lain. Seseorang akan lebih bernilai jika dia berani untuk berjuang dan juga melangkah. Maka yang harus kau miliki agar perjuanganmu dapat membahagiakanmu adalah pakailah rasa kesyukuran dalam dirimu seakan-akan itu adalah jas pelindungmu. Niscaya syukur akan selalu memberi kepuasan di setiap aspek hidupmu. Ketahuilah, para leluhur kita dahulu telah merasakan semua pahitnya perjuangan. Para nabi menerima semua penderitaan dan mempercayainya, sebab air tidak akan pernah takut dengan api. Dimanapun kamu dan apapun yang kamu lakukan, teruslah berjuang untuk menebarkan nilai-nilai cinta dan kasih sayang. Mencintailah dengan jiwa yang bersih, karena perpisahan hanya untuk orang-orang yang mencintai dengan matanya. Karena orang yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak akan ada kata perpisahan. Orang yang berjuang tidak akan pernah takut untuk terluka, karena luka adalah tempat di mana cahaya memasuki hatinya. Dari situlah seorang manusia akan bisa berdua dengan sang kekasih. Rumi telah begitu banyak berdoa kepada Tuhan, hingga Rumi telah berubah menjadi doa itu sendiri. Setiap orang yang melihatnya meminta doa kepadanya. Wahai anakku, jangan hinakan dirimu yang sedang berjuang untuk tersungkur ke dalam hinanya dunia. Dunia yang hina ini diberikan kepadamu untuk sementara. Tersedia sebuah tangga yang dengannya engkau dapat bercita-cita. Tugas kita bukanlah untuk mencari cinta, tapi sekedar untuk mencari dan menemukan segala penghalang di dalam diri sendiri yang kita bangun untuk menahan cinta itu. Memang jika berbicara hidup dan kehidupan, banyak orang yang merasakan kebingungan, banyak orang yang tersesat, banyak orang yang menyerah. Itu dikarenakan dia tidak pernah mau untuk menerima Sang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang selalu menjumpainya, bahkan di sepertiga malam ketika semua makhluk sedang tersungkur di atas kasur, disitulah kekuatan menjalani hidup akan didapatkan. Pintu kebaikan terbuka lebar dalam penglihatannya, hatinya menjadi lembut dan perkataannya menjadi mutiara. Bukan hanya sekedar kata, namun harus terwujud dalam sebuah tindakan. Disitulah manusia akan mendapatkan sebuah ujian. Ujian itu bisa berupa dengan pujian, bisa juga dengan cacian. Bagaimanakah sikap seseorang untuk menghadapi ujian itu? Jika seseorang jauh dari Tuhan, maka hatinya akan bimbang, menyebabkan dia gagal dalam menghadapi ujian. Namun jika dia selalu dekat dengan Tuhan, memohon perlindungan dan petunjuknya, maka dia akan selamat dan berhasil menghadapi ujian. Mari refleksikanlah diri kita di hari ini. Sudah seberapa dekatkah diri kita dengannya? Sudah berapa banyak amal ibadah yang kita lakukan untuk Dia? Ternyata banyak yang kita lakukan bukan untuk Dia, namun hanya untuk memuaskan ego dalam diri kita. Hanya dengan kembali kepadanya, mengingatnya akan memberikan sebuah kehidupan yang baik untuk kita. Ingatlah ketika Adam bertaubat kembali kepadanya. Di situ dia dipertemukan kembali dengan istrinya. Di situ dia membangun kehidupan di muka bumi. Di situ dia memiliki anak dan keturunan sampai kepada kita di hari ini. Maka terakhir untuk kita semua, semoga nasihat ini menjadi sebuah semangat untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Kita harus menjadi pejuang yang mengubah penderitaan menjadi sebuah kebahagiaan. Kita harus mengubah tetesan darah dan air mata menjadi sebuah emas permata. Lakukanlah, bergegaslah, jangan hanya terdiam tidak melakukan apa-apa. Sekecil apapun yang kita lakukan itu lebih bernilai daripada hanya terdiam tanpa adanya sebuah tindakan.